Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, saya sayangi semua pengurus Sisterhood yang Masya Allah punya semangat luar biasa, terutama di bulan Ramadan ini. Dan yang saya sayangi teman-teman dari Sisterhood atau di luar Sisterhood yang sudah join dalam pengajian hari ini, mudah-mudahan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, diberikan oleh Allah keberkahan. Semoga yang join ini mohon maaf jika ada yang masih sendiri ya, mudah-mudahan diberikan pasangan yang soleh tahun ini insya Allah. Dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan rumah tangga kita bukan hanya di dunia tetapi dikumpulkan pula di jannah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besar beliau, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pengikut yang setia sampai akhir usia kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah, anugerah yang luar biasa kita dipertemukan hari ini di bulan Ramadan. Semua amal ibadah di bulan Ramadan insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu semua, terutama dalam menuntut ilmu. Ilmu yang wajib kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan akidah yang lurus. Yang kedua adalah ilmu yang terkait dengan ibadah, dan yang ketiga adalah ilmu yang terkait dengan akhlak. Dan menikah itu mencakup seluruhnya. Ada akidah di sana, ada pula ibadah, dan ada pula akhlak kita terhadap pasangan. Maka mohon maaf kalau dalam kesempatan ini tema kita luar biasa ya, walaupun temanya bulan Ramadan, walaupun acaranya diadakan di bulan Ramadan, namun temanya luar biasa, tema rumah tangga. Berharap apa? Berharap setelah Idul Fitri ada undangan dari teman-teman di Australia. Semoga mendapatkan pasangannya soleh. Ini mohon maaf jika saya terkesan kurang siap karena saya pikir tadi cuma tes aja nih Mbak Susi. Ternyata langsung materi ya. Saya pikir cuma tes tahun aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang ada kita bisa maksimalkan. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat Allah Subhanahu wa taala ketika meminta kita untuk menikah di surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Jadi Allah meminta kita apa? Wankihul ayama minkum, dan nikahilah mereka yang masih sendiri. Jadi kalau kita menikahkan teman-teman yang masih sendiri, baik adik kita, anak kita, orang tua kita gitu ya. Ini ada, apakah mau share screen? Boleh boleh dari tim Sisterhood ya. Ketika kita membahas tentang dia yang terbaik, mungkin buat teman-teman yang masih sendiri, dianya masih tanda tanya ya, who is he gitu ya. Tapi buat teman-teman yang sudah menikah, sudah jelas sekali dia dimaksud di sini adalah pasangan kita. Saya boleh tahu nggak, minta bocoran sedikit, yang belum menikah berapa orang yang di ruangan ini ya, di Zoom ini, biar ada sedikit materi untuk yang belum menikah. Sudah semua kayaknya udah ya kalau di sini. Sudah semua. Gimana maksudnya udah laku semua, alhamdulillah. Karena wajahnya masih muda-muda sekali. Oh, wajahnya masih muda-muda sekali, Masya Allah. Iya. Jadi kita semangatnya ya, Masya Allah. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menikah, itu tentunya setelah ayat tentang menutup aurat dan menahan pandangan. Jadi ayatnya berturut-turut. Di ayat 30 itu surat An-Nur ya, surat 24. Di ayat 30 itu Allah meminta laki-laki menahan pandangan. Di ayat ke-31-nya Allah meminta perempuan menahan pandangan dan menutup auratnya.
Setelah ayat itu menahan pandangan dan menutup aurat, baru ada ayat tentang anjuran menikah. Apa kata Allah di surat An-Nur ayat 32? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayyama minkum was-solihina min 'ibadikum wa imaikum. Jadi ini anjuran menikah, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Siapa saja. Jadi yang masih sendiri, entah itu anak kita, orang tua kita, atau boleh jadi teman kita gitu ya, sahabat kita, tetangga kita, carikan pasangan. Pahalanya luar biasa besarnya. Jadi kalau kita menjadi mediator untuk sebuah proses ta'aruf ya, mohon maaf ini bukan pacaran ya, tapi proses ta'aruf. Kalau pacaran itu kan nggak jelas ya, kalau orang pacaran ini mohon maaf bedanya apa, kalau pacaran itu hanya menjaga jodohnya orang lain gitu. Makanya pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa gitu ya, kita hanya menjaga jodohnya orang lain. Kalau ta'aruf memang ketika ta'aruf dia punya planning, punya rencana untuk menikah gitu. Makanya orang ta'aruf itu nggak sampai tahunan. Biasanya hanya bulanan, hitungan bulan, dan langsung konsultasi kepada Allah. Langsung ditanyakan kepada Allah apakah ini yang terbaik atau tidak. Gitu. Jadi kalau orang pacaran kan ada having fun-nya ya. Kalau ta'aruf itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi memang tujuan daripada pernikahan pertama itu, tatapan pertama itu tujuannya memang untuk menjadikan dia pasangan yang sah. Gitu. Maka itu bedanya pacaran dengan ta'aruf. Kalau kita komparasi dengan puasa, orang ta'aruf itu seperti orang puasa. Jadi dari pagi, dari fajar ya sudah nahan lapar, dahaga, zuhur nggak makan gitu ya, siang nggak makan, sore nggak ngemil, maghrib ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, karena halal, karena boleh, maka dimakan semuanya gitu. Ya kolak, ya jus, ya ini itu dan semuanya kita makan. Kalau orang yang nggak puasa itu seperti orang pacaran, pagi ada sarapan gitu, nanti siang ada makan siang gitu ya. Jadi kalau orang ta'aruf itu cenderung karena dia tahu batasannya, maka dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Makanya cenderung ya, mohon maaf, orang ta'aruf itu ketika halal itu langsung action gitu. Beda sama orang pacaran, sudah mukodimahnya banyak gitu ya. Mukodimah tatapan, mukodimah pegangan gitu ya. Ada touching, ada kissing kadang-kadang gitu, na'udzubillah. Jadi Allah itu menganjurkannya menikah. Nah, menjadi mediator pernikahan itu pahalanya besar, berbeda dengan menjadi mediator pacaran. Maka kalau ada sahabat-sahabat yang belum menikah, tolong diusahakan gitu ya. Berusahalah untuk menjalankan proses ta'aruf dan bukan pacaran gitu ya. Kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pertama dari Allah, kemudian yang kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa nikah itu adalah sunnahku. Jadi kalau kita benci dengan sunnah Rasulullah, kata Rasulullah apa? Dia bukan golonganku. Kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah Rasulullah gitu ya, menikah, kata Rasulullah, oh dia bukan golonganku. Jadi luruskan niat bahwa menikah itu ibadah. Jadi kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa belum ketemu pangeran berkudanya gitu ya, belum ketemu permaisurinya, maka Rasulullah menganjurkan kita apa? Berpuasa. Begitu juga di hadis yang lain Rasulullah itu bertemu dengan anak-anak muda yang sedang kumpul-kumpul gitu ya, sedang kumpul-kumpul, apa kata Rasulullah, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghadul basar wa ahsanul faraj." Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Nah, kalimat mampu ini yang membuat para ulama menyampaikan hukum nikah itu bisa 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Jadi nikah bukan hanya sunnah ya, tetapi dengan kalimat mampu, itu para ulama mengklasifikasi, membagi bahwa hukum menikah itu bukan hanya sunnah, tetapi bisa juga wajib, bisa juga haram, bisa juga makruh, bisa juga mubah. Yang membuat hukum itu berbeda adalah kalimat mampu. Barang siapa di antara kalian mampu menikah. Nah, mampu di sini mampu finansial dan mampu secara fisik ya, dia sehat lahir batin gitu ya, dia bisa memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Jadi
Itu anjuran Allah, anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang perlu kita ketahui gitu ya, ketika seseorang menikah gitu, maka ini perlu diluruskan niat kalau kita tahu bahwa Allah dan Rasulnya sangat sayang kepada orang yang menikah, sangat sayang. Jadi karena nikah itu menghalalkan ya semua yang dulu tidak boleh, bersuhan tidak boleh, memandang tidak boleh, dengan menikah maka boleh semuanya. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau sebelum menikah ujiannya berat ya. Ketika diumumkan sebulan lagi atau 2 minggu lagi akan menikah, itu ujiannya banyaknya luar biasa, beratnya luar biasa. Kenapa gitu? Kenapa orang menikah kok ujiannya besar gitu? Kenapa sih orang menikah kok ujiannya berat gitu ya? Tantangannya besar karena setan tidak akan pernah redho seseorang yang akan melangsungkan pernikahan itu menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak pertanyaan kepada saya, Bu Fatia, kenapa ya Bu? Kalau waktu pacaran tuh kita indah gitu ya, ngangenin gitu, dan dia begitu menawan gitu ya. Tapi setelah menikah kita menjadi bosan. Hati-hati jebakan setan yang membuat rumah tangga kita jadi berantakan. Jadi kadang-kadang kok enakan pacarannya daripada menikah, karena itu ada peran setan di sana. Saat kita melakukan yang dilarang, yang haram, itu begitu indah gitu, begitu, menggoda gitu ya. Tapi setelah halal, setelah menikah, melihat pasangan itu kok beda, kok berbeda, berubah gitu ya, padahal bukan berubah. Rasa yang ditanamkan itu yang membuat, kita berubah. Jadi, kita boleh ya, yang belum menikah mohon maaf, bisa sholat hajat, kalau sudah dipertemukan oleh Allah dengan seseorang maka sholat istikharah. Selalu melibatkan Allah, selalu. Jangan pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Menikah sama dengan bercerai. Semua hidup kita harus konsultasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalau kita konsultasi kepada Allah kita tahu? Kita tahu ini rute kita atau bukan. Ini jalan kita atau bukan. Kalau kita nggak bertanya kepada Allah, khawatir nyasar. Jadi itu pentingnya sholat istikharah, karena kalau sholat istikharah kita tahu, oh ini rute kita, oh ini jalan kita, dan Allah paling tahu jalan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita jalan sendiri tanpa bertanya kepada Allah, dikhawatirkan nyasar. Dia bukan yang terbaik buat kita. Atau rumah tangga kita kurang berkah karena kita tidak melibatkan Allah dalam mengambil keputusan tersebut, begitu. Maka itu eh, hikmah daripada sholat istikharah. Kemudian apa sih tujuannya? Ketika kita ingin menikah itu pasti tujuannya mendapatkan rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi kita harus tahu, suami kita itu yang menciptakan adalah Allah. Karena suami kita yang menciptakan Allah, berarti apa? Thiqah dengan Allah, yakin dengan Allah. Jadi suami kita bukan pilihan kita. Bukan kehendak kita. Saya pengennya yang suami yang 3T gitu ya. Takwa, tampan, tajir misalnya. Ya kita pengennya begitu 3T. Terus yang laki-laki juga sama, aku pengen punya istri yang 3S. Solehah juga, sabar juga, cantik juga gitu ya. Siapa yang nggak mau gitu? Siapa yang nggak mau dapat suami ataupun istri yang sempurna? Semua ingin, semua mau gitu ya. Tapi gitu, kita harus tahu bahwa Allah yang menciptakan pasangan kita, bukan kita. Allah yang mengirimkan dia untuk kita, bukan kita yang merancang semuanya. Makanya kadang-kadang mohon maaf ya, pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Kadang-kadang kenalannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Itu artinya bahwa pasangan itu bukan kehendak kita, tetapi Allah yang milihkan. Sama halnya misalnya ada gelas, ada tutupnya. Itu yang memasangkan gelas sama tutup kan kita, bukan gelas itu sendiri. Gelasnya jalan gitu nyari tutup kan enggak. Kita yang memasangkan tutupnya. Sehingga kita melihatnya, wow indah, ini cocok gelas dengan tutupnya. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan pasangan kita itu sudah dicocokkan. Yang kalau mohon maaf ya, suaminya aktif biasanya istrinya agak lemot dikit. Kalau yang istrinya aktif agak lambat suaminya. Kalau yang coba perhatikan nanti ya, teman-teman semuanya coba perhatikan suami di rumah. Itu nyaris ya, suami itu terkadang bertolak belakang dengan karakter kita. Kita banyak bicara gitu. Suami diam gitu. Atau kita pemarah, suami yang sabar gitu. Masya Allah.
Mengapa Allah berfirman di surat Ar-Rum, ada kalimat begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum. Ada kalimat khalaqa. Rahasia kalimat khalaqa itu Allah yang menciptakan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Allah itu menciptakan gitu ya, pasangan dari jenis kita sendiri. Jadi dari jenis kita, karena kita manusia, pasangan kita manusia. Adakah teman-teman di sini yang pasangannya malaikat? Enggak ada. Adakah di antara teman-teman yang pasangannya kuntilanak atau tuyul? Enggak ada. Jadi karena kita manusia, pasangan kita juga manusia. Diingat ya, kalimat khalaqa itu Allah yang menciptakan, bukan kita. Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Karena kita manusia, pasangannya manusia. Dan manusia itu pelupa. Nasia, insan itu dari kalimat nasia. Lupa, khilaf, gitu. Jadi, pahami pasangan kita itu seperti kita. Jangan mencari rumah tangga yang sempurna, tidak akan pernah kita menemukannya. Yang ada adalah rumah tangga yang saling menyempurnakan. Menikah itu tidak seindah drama Korea. Menikah itu pun tidak sesederhana rumah makan. Rumah makan sederhana banyak banget di Indonesia. Kalau di Australia mungkin jarang ya. Jadi kalau kita mau makan Padang itu rumah makan sederhana banyak. Tapi menikah tidak sesederhana rumah makan. Maka saat kita menikah, itu pahami yang pertama Allah yang menciptakan pasangan buat kita. Yang kedua, ada kalimat sakinah. Jadi tujuan menikah itu sakinah. Apa sakinah? Bisa bernafas. Bisa bebas beribadah, bebas nuntut ilmu, bebas melakukan banyak hal gitu. Artinya hal-hal positif ya. Gitu. Kalau masih sembunyi-sembunyi, masih ketakutan, masih deg-degan gitu ya. Itu ketika kita mau bertemu pasangan itu ketakutan, itu nggak ada sakinah. Tapi kalau dia mau pulang, kita seneng campur deg-deg gitu ya, itu cinta di situ. Tapi kalau, aduh dia mau pulang, aduh kita ketakutan, mau sedekah sembunyi-sembunyi, mau ibadah sembunyi-sembunyi, mau nuntut ilmu sembunyi-sembunyi, maka kita belum sakinah. Jadi tujuan pernikahan itu sakinah. Baru kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan gitu ya. Baru ada kalimat ja'ala menjadikan. Allah tidak mengatakan menciptakan. Tapi Allah mengatakan menjadikan gitu ya. Wa ja'ala bainakum menjadikan di antara kalian ada mawaddah, ada rahmah. Nah, ini semua tanda-tanda kebesaran Allah ini kata Allah apa? Itu inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Untuk kaum yang mau berpikir saja. Kalau yang nggak mau berpikir, nggak mau tahu apapun di rumah tangganya, dia cuma mencari kebahagiaan saja. Dia nggak membaca ayat ini gitu, bahwa tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri gitu ya. Dan kita berusaha bagaimana menjadikan rumah tangga tadi mawaddah rohmah. Jadi Allah tidak menciptakan itu. Mawaddah dan rohmah itu kita yang menjadikannya, kita yang membina, kita yang berusaha, kita yang ikhtiar. Berbeda dengan pasangan. Kalau pasangan itu Allah yang menciptakan. Tapi kalau mawaddah rohmah, Allah tidak mengatakan khalaqa lagi. Tetapi Allah mengatakannya apa? Mengatakannya waja'al. Kalau ja'ala itu ada peran kita. Ada tangan-tangan kita yang berusaha bagaimana menggapai samara. Nah, ketika kita ingin rumah tangga kita samara, maka ada 6 langkah. 6 langkah yang harus kita jalani ya, kita ikhtiarkan. Gitu. Yang pertama adalah ridho. Nah, setiap pagi kita bilang, kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita baca itu setiap pagi. Apa artinya? Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Kita udah mengatakan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Konsekuensi kita redha dengan Allah, maka ada 6 hal yang harus kita lakukan.
Apa yang pertama? Ini baru ridho nih ya. Ridho dengan perintahnya. Diperintahkan sama Allah ya udah ridho. Mengapa? Karena kalau kita nggak ridho, kita akan marah-marah terus. Kita akan kesel terus kalau disuruh sama Allah sholat, kesel. Disuruh puasa, kesel. Disuruh taat sama suami, kesel gitu. Tapi kalau orang ridho, enggak. Maka yang pertama ridho dengan perintahnya. Kalau yang sudah menikah, otomatis ridho dengan perintah Allah, diantaranya taat gitu ya. Yang kedua apa? Ridho dengan larangannya. Kalau ridho dengan larangan Allah, maka dia tidak akan pernah berselingkuh. Dia tidak akan pernah CLBK, cinta lama, bersemi kembali. Dia tidak akan pernah mengkhianati pasangan. Jadi orang-orang yang ridho dengan suaminya, dia akan selalu mencari kelebihan suaminya. Kalau tanpa dia kita tidak jadi kita, gitulah intinya. Maka ridho dengan larangan Allah itu diantaranya nggak boleh berkhianat, tidak boleh selingkuh, gitu ya. Udah ridho, nggak boleh banyak rumpi, gitu. Kenapa? Allah yang melarang. Kalau kita masih terpaksa, kita belum ridho. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ridho dengan pemberiannya. Suka nggak suka ridho. Dengan rezekinya Allah. Ada yang tajir melintir, ada yang elit, ekonomi sulit. Ridho. Dapat suami 3T, takwa, tampan, tajir, pasti ridho. Tapi kalau dapat suami 3T yang lain, tua, tulalit, tertindas gitu ya, terzolimi gitu. Itu jarang orang yang ridho. Maka saat kita ridho gitu ya, kita akan merasa dia yang terbaik buat kita. Kita merasa ada masalah gitu. Kenapa? Kalau Allah yang mengirim untuk kita, pasti yang terbaik. Maka yang ketiga, ridho dengan pemberiannya. Yang keempat apa? Ridho dengan yang diambil. Sudah menentukan tanggal, sudah menyebar undangan gitu ya. Kadang-kadang ada yang gagal, kadang-kadang di pelaminan kosong. Banyak sekali ya terjadi di masa pandemi ini, ternyata undangan sudah disebar, tapi calon suami tidak datang-datang. Gitu. Berarti rezeki yang ditahan, tidak diberikan gitu. Suami itu rezeki. Sehebat apa dia, mudah-mudahan sehebat itu pula kita. Kekurangannya dia pun sama. Jadi orang menikah itu seperti bercermin. Kita kalau bercermin kan persis dengan wajah kita ya. Cuma kurang lipstik sedikit, kurang bedak. Nah, suami istri seperti itu. Jadi kalau kita melihat suami tidak beda jauh dengan kita, maka kekurangannya kita sempurnakan. Dia pun menyempurnakan kekurangan kita. Persis seperti orang bercermin. Jadi kalau kita mendambakan suami yang baik gitu, kita pun harus berusaha menjadi istri yang baik. Kenapa? Nggak ketemu nantinya. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang baik untuk orang baik. Orang tidak baik untuk orang tidak baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan atau menjadikan suami kita baik, kitanya baik terlebih dahulu seperti itu. Jadi ridho dengan yang diambil itu termasuk ridho yang keempat. Apa yang kelima? Yang kelima, ridho dengan pilihan Allah. Kita dipilih oleh Allah mendampingi dia. Kita dipilih oleh Allah menjadi ibu dari anak-anak yang ada di rumah. Kita dipilih, ya, itu pilihan Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat Islam yang taat misalnya. Mengapa? Karena iman mengamalkannya gitu ya. Tidak semua orang Islam itu bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, sorry ini kenapa ada notifikasi ya. Jika Allah pernah menyampaikan di surat Fatir ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Jadi kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Orang Islam itu dipilih. Kita reda dengan pilihan Allah.
Hanya kata Allah, orang Islam ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama menzolimi diri sendiri gitu ya. Kedua pertengahan, 50-50 lah suami kita. Kadang-kadang nurut, kadang-kadang tidak. Kita pun demikian. Jadi orang Islam itu mayoritas di nomor 2 gitu. Yang pertama menzalimi diri sendiri artinya apa? Harusnya taat sama Allah, dia nggak taat. Harusnya taat sama suami, dia nggak taat. Harusnya puasa, dia nggak puasa. Itu kelompok nomor 1 tuh. Kalau nomor 2, 50-50. Kadang-kadang soleh, kadang-kadang toleh gitu ya. Itu 50-50. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu kata Allah apa? Wa minhum sabiqun bil khairat. Yang ketiga ini orang-orang yang selalu bergegas kepada kebaikan, tetapi dengan izin Allah. Jadi kalau kita termasuk ridho dengan pilihan Allah pun itu atas izin Allah. Kita terima saja. Walaupun awalnya kok gitu ya, ada pertanyaan gini, tapi oh iya ini kan pilihan Allah gitu. Rezeki juga pilihan Allah. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa suami itu bukan pilihan Allah gitu. Termasuk rezeki, uang per bulan yang kita terima dari pasangan kita itu sesungguhnya rezeki Allah. Hanya melalui suami kita. Ada yang dikasihnya besar, ada yang dikasih kecil, tapi Allah kasih rezeki dari pintu yang lain, lewat anaknya, lewat saudaranya. Semua itu pilihan Allah. Redho, redho, redho. Dengan pilihan Allah. Baru yang ke-6, redho dengan takdirnya. Jadi ada yang ditakdirkan kehidupannya bahagia di awal, tapi di akhir kurang. Di awal susah gitu ya, tapi di akhir bahagia. Ada yang di tengah-tengah ujiannya gitu. Semua itu sudah ditakar sama Allah. Kita kenapa ada yang diuji lewat suami? Karena tidak mampu jika diuji lewat anak-anak kita. Mengapa pula ada yang diuji lewat anak-anak? Allah tahu dia nggak akan kuat kalau diuji lewat suaminya. Jadi nggak mungkin tertukar ujian kita. Ujian itu sama dengan rezeki. Tidak pernah tertukar dan semua sudah ditakar. Jadi redho itu paling berat ya. Makanya saya sampaikan di nomor 1 untuk redho. Apa yang kedua? Yang kedua sabar. Jadi yang pertama ikhtiar menggapai samara itu redho dulu. Ya sudah memang dia pasangan kita. Ya sudah kita jalankan kewajiban kita gitu. Dengan perintahnya Allah ikuti, larangannya Allah ikuti, gitu maksudnya ya. Nah, yang kedua sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya untuk mencapai sesuatu yang baik atau luhur. Jadi nahan, aduh gitu. Aduh, padahal kita pengennya itu, tapi kita tahan. Aduh, pengennya begini, kita tahan, itu sabar. Maka ketika kita berumah tangga dan bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, bisa membimbing pasangan kita dengan baik, insya Allah kita akan masuk surga bersama keluarga kita. Dan para malaikat ketika menyambut kita, apa komentar para malaikat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sobartum, begitu. Selamat kepada kalian semua karena kesabaran kalian. Jadi sabar itu bukan hanya pahit di dunia, bukan hanya manis di dunia, tetapi manis juga di surga gitu. Ada pepatah mengatakan as-sabru kasabri murrun fit madaqati lakin awaqibuhu ahla minal asal. Apa artinya? Sabar itu pahit seperti empedu. Tetapi buah dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Sabar itu pahit, nggak enak banget, oh capek jadi orang sabar gitu. Jangankan kita yang merasakan, kita melihat orang sabar sedih kita capek. Makanya terkadang kalau kita sabar, teman kita bilang apa? Jangan sabar-sabar banget, kenapa sibuk gitu ya. Dia nggak kuat ngeliat kita sabar gitu. Jadi kita yang menjalaninya sabar, tapi buat orang yang melihatnya kadang-kadang nggak sabar. Aduh, jangan terlalu sabar banget gitu. Nah, ketika kita melihat bahwa sabar itu cara yang kedua gitu ya, atau poin yang kedua, karena kita tahu bahwa orang-orang beriman itu, orang mukmin itu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Aja beli amril mukmin, jadi istimewa gitu. Istimewa perilaku orang beriman. Kenapa? Karena apa? Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Jadi orang mukmin itu
semuanya bagus gitu, semuanya bagus. Itu keistimewaan orang beriman itu. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Kenapa? Dia tahu itu yang terbaik buat dia. Tapi kalau dia ditimpa musibah atau kesulitan atau ujian apapun, dia akan sabar. Kenapa? Karena itu pun baik buat dia. Jadi orang-orang beriman itu istimewa karena memiliki kriteria 2S, syukur dan sabar. Itu yang membuat orang mukmin istimewa. Jadi poin sabar ini gitu ya, poin yang kedua ini Allah meminta kita sabar bahkan diulang-ulang ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah meminta kita apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita dikasih ujian sama Allah, dua itu caranya. Sabar, sholat. Sholat, sabar. Dua ini harus ditandem, harus bareng. Kenapa? Sholat tanpa sabar tidak sempurna. Sabar tanpa sholat pun sama. Tidak istimewa gitu. Nah, sabar ini di 3 waktu. Kapan saja sabar ini? Nah, yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah. Sabar dalam ketaatan. Harus sabar. Kalau nggak sabar, kita mungkin sholat zuhur 2 rakaat gitu ya. Kalau nggak sabar, mungkin puasa kita buka zuhur saja. Tapi kita harus sabar. Sabar nunggu maghrib, sabar sholat zuhur 4 rakaat. Makanya terkadang mohon maaf, kenapa kita sholat nggak khusyuk gitu ya. Karena kita nggak sabar gitu. Baru sholat subuh 2 rakaat saja kita nggak khusyuk gitu. Kita memikirkan kira-kira nanti buka pakai apa ya. Masih sholat subuh, mikirin buka gitu. Karena kita nggak sabar gitu. Nanti sholat maghrib mikirnya apa? Besok sahur pakai apa ya? Sedang sholat maghrib mikirnya sahur pakai apa? Kenapa? Karena kita tidak sabar saat menjalankan sholat, makanya tidak khusyuk. Begitupun puasa, kita lihat jam terus, jam berapa ya. Padahal mumpung lagi puasa, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menjadikan sholat 5 waktu di siang hari menjadi golden opportunity, kesempatan emas buat kita berdoa sebanyak-banyaknya, mumpung lagi puasa gitu. Jadi kita sabar. Dalam berumah tangga pun demikian. Kalau kita merasa rumah tangga kita kok lama banget ya, ya Allah, baru 2 tahun kayak 10 tahun gitu. Itu berarti kita belum bahagia. Nanti lambat laun ketika kita merasakan, ayah, ternyata kita sudah 20 tahun ya. Ya Allah, kayaknya baru kemarin. Insya Allah karena kita bahagia, karena kita sabar. Maka merasakan rumah tangga itu cepat atau lambat perjalanannya tergantung bagaimana hati kita. Kalau saya perhatikan wajah-wajah audiens ini sabar semua ya insya Allah. Walaupun di ujung matanya ada masalah sedikit. Ada ujian sedikit ya. Mata yang berbicara, even lisan tak berucap gitu ya. Jadi yang pertama sabar dalam ketaatannya. Taat sama suami itu harus sabar. Diingat, taat sama suami selama tidak melanggar Allah ya. Kalau melanggar Allah nggak ada kalimat taat. Dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang menutup aurat, kita nggak taat nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau misalnya sekadar minta bikin rendang gitu ya, atau minta dibuatkan teh, ya nggak apa-apa, taat kan nggak nyusahin banget gitu ya. Kadang-kadang ada istri yang terlalu kreatif gitu. Ketika, mah ada teh nggak? Ada, ayah ke dapur, ada toples warna hitam itu teh tuh di situ. Toples yang satu warnanya putih itu ada gula, air panasnya padahal maksud suami apa? Maksud suami, mah ada teh nggak? Maksudnya buatkan ya, kurang paham sehingga suami membuat sendiri gitu. Atau suami dari tempat lain, terkadang komentar badan pada pegel-pegel, matiin gitu. Tapi kita bilangnya apa? Ada tukang pijit, enak sekali ayah di sebelah sana gitu ya. Jadi ayah kita mencari tukang pijit di luar sana. Jadi ada hal-hal yang suami pakai
pakai isyarat, tapi kita nggak paham gitu. It's okay. Kita taat sama orang tua wajib. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang mendidik gitu ya. Tapi kalau sabar sama suami itu berat gitu. Kita bertemunya sudah besar, sudah sama-sama pinter gitu kan. Kemudian sudah ada yang bisa pandai mencari uang gitu. Jadi disuruh sabar itu berat gitu. Maka pahalanya besar. Sabar dalam ketaatan kepada suami pahalanya besar. Dia harus mengorbankan perasaannya, dia harus mengorbankan egonya gitu. Orang menikah itu kan bertemu dengan dua aku. Suami bawa aku, kita bawa aku. Maka ketika menikah harus kita lebur menjadi kami, menjadi kita. Dan itu nggak mudah. Jadi sabar dalam ketaatan ini nggak mudah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk orang-orang yang sabar. Maka yang pertama sabar dalam ketaatan. Yang kedua apa? Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau misalnya dilarang selingkuh, gitu ya, nggak boleh berkhianat, gitu. Sabar gitu. Mohon maaf sekali, tolong jangan mengingat mantan, jangan reuni, jangan chattingan sama mantan-mantan gitu ya. Itu peluang setan itu. Ada yang mohon maaf ya, ini curhat-curhatan mereka. Kalau dulu mohon maaf perempuan yang curhat. Tahun ini laki-laki yang curhat. Jadi kalau tahun sebelumnya istrinya curhat karena suaminya selingkuh. Tahun ini para suami curhat karena istrinya selingkuh gitu. Nauzubillah. Alasannya apa? Klise. Cuma reuni, cuma iseng-iseng chatting, cuma nanya apa kabar gitu. Terus biasa ada gombal-gombal kecil gitu ya. Dan laki-laki itu iseng-iseng berhadiah, cuma nanya apa kabar, baik gitu. Kamu tuh nggak berubah ya, cuma digituin aja gitu. Itu langsung lepek-lepek perempuannya, langsung kamu juga. Iseng aja. Ada yang ngerasa nggak nih? Jadi cuma disapa. Unik ya, tapi hati-hati. Hati-hati. Cuma disampaikan bahwa kamu lebih cantik, kamu lebih seger gitu. Kamu beda ya sama istriku di rumah. Itu cuma kalimat-kalimat gombal-gombal gitu, kita merasa wow, kita melayang gitu ya. Nah, itu kan perempuan gitu. Perempuan itu punya sifat GR. Apa GR? GR. Ya, GR. Itu sifat kita itu. Dipuji sedikit, melayang gitu ya. Jadi diingat itu dia hanya iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng berhadiah gitu. Atau dia telepon, atau dia cuma perhatian kecil sama kita. Sudah sarapan, sudah makan gitu ya. Ini kalau kita tahu basi, langsung delete aja. Basi gitu. Aku ingat dengan kamu waktu 7 tahun yang lalu, misalnya basi, udah delete aja. Jangan, oh iya, nggak usah. Jadi jangan dijawab gitu ya. Masa sih, nggak usah. Gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Saya yakin kalau sisterhood nggak ada. Nggak ada, insya Allah. Amin. Maka itu sabar yang kedua ya. Sabar dalam meninggalkan larangan. Ada sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Rumah tangga itu diujinya macam-macam. Awal menikah, ujiannya itu komunikasi dan ekonomi. Komunikasinya apa? Kita pengennya A, dipahami B. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau baru nikah, banyak perempuan yang sering nangis ya.
nangis gitu. Suaminya bingung, nangis terus gitu ya. Padahal itulah komunikasi. Mungkin kita nggak terbiasa dengan komunikasi pasangan kita. Suami melihat kita nangis mulu, bingung dia kenapa nangis terus gitu ya. Kita pun merasa kok suami cara bicaranya berbeda dengan orang tua kita misalnya. Itu ujian pertama. Atau kalau nggak komunikasi, apa? Ekonomi. Kita makan nasi sepiring berdua. Bukan karena setia, nggak ada piring lagi. Satu gelas berdua, nggak ada gelas lagi gitu. Itu ekonomi gitu ya. Kita pernah merasakan itu. Nah, nanti ketika rumah tangga sudah settle, sudah mapan, itu biasanya ujian kita orang ketiga. Ada pil, ada will, atau mungkin boleh jadi dari keluarga kita, dari keluarga pasangan kita gitu. Itu ujian itu. Perempuan sekarang kalau ditanya, Mbak mau cari suami yang seperti apa? Yang mapan, langsung. Jadi kalau misalnya suami kita sudah mapan, itu godaannya banyak. Waktu sulit, nggak ada yang mau dekati, tapi pas mapan, oh mereka tertarik. Jadi mereka berpikir apa ciri-ciri kemapanan itu adalah jika perutnya agak buncit sedikit, itu mapan itu. Jadi tolong periksa suaminya perutnya udah buncit belum. Itu tanda kemapanan gitu ya. Nah, kemudian ujian selanjutnya itu kalau sudah usia tua. Usia tua itu penyakitan ya. Udah mulai dugem, duduk gemeter, nah itu ujian. Jadi kalau misalnya pendengaran sudah berkurang gitu. Bilangnya, "Mah, tolong ambilkan piring." Hah? Pacul gitu. Itu udah pendengaran terganggu. Itu ujian juga gitu. Jadi memang ada masanya gitu ya, ada masanya ujian dalam rumah tangga gitu ya. Ekonomi, komunikasi, kemudian orang ketiga, penyakit. Ya mudah-mudahan kita bisa melewati itu semua gitu. Karena memang harus sabar gitu ya. Harus sabar. Baru cara kita menggapai kesakinahan yang ketiga adalah dengan cara bersyukur. Itu poin ketiga, slide selanjutnya. Gimana sih bersyukur? Bersyukur itu pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah gitu ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku gitu ya, maka akan aku tambah. Jadi la in syakartum la azidannakum. Akan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Gitu. Makanya banyak para suami bersyukur sekali memiliki istri satu, bersyukur, berharap nambah dua gitu. Jadi kalau sudah bersyukur katanya ditambah lagi satu Bu Fatia gitu. Enggak ya, bersyukur di sini maksudnya dengan kondisi apapun gitu ya. Jadi bersyukur dengan kondisi atau dengan pasangan kita yang sifatnya berbeda, karakternya berbeda, latar belakang berbeda gitu ya. Dia tetap bersyukur gitu. Mengapa? Karena ingin ada keberkahan dalam rumah tangga itu. Sementara kalau kita kufur nikmat gitu ya. La in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur dengan apa yang sudah Allah berikan, azabku pedih. Boleh jadi kita tidak mendapatkan pasangan sehebat dia gitu. Jadi jangan pernah berpikir begini, enak kali ya kalau punya suami seperti Pak ini, Pak Fulan, Pak Edward misalnya, Pak Smith misalnya gitu ya. Enak kali ya kalau punya suami seperti dia gitu. Sesungguhnya kalau orang bersyukur, even kita dikasih suami seperti Pak Fulan, kalau nggak pernah bersyukur sama saja tidak akan pernah bahagia. Jadi orang bersyukur itu adalah ketika suaminya dalam kondisi apapun, seperti apa yang tidak kita harapkan, tetap bersyukur. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Kalau orang yang tidak bersyukur, seperti apapun suaminya, dia tidak akan pernah bahagia.
Jadi rahasia kebahagiaan kita adalah ketika kita bersyukur dengan pemberian Allah gitu. Ya Allah, alhamdulillah ya, suami kita baik banget gitu. Bersyukur. Kenapa? Di luar sana banyak sekali yang menginginkan pasangan kita. Kenapa di rumah justru pasangan kita tidak mendapatkan apresiasi? Sementara di luar sana dia begitu banyak yang menginginkannya gitu. Itu yang perlu kita khawatirkan gitu ya. Jangan sampai di rumah kita nggak bersyukur dengan suami kita, sementara kita mengkomparasi gitu ya antara pasangan kita dengan orang lain. Jadi cara bersyukur ini ada 3. Yang pertama dengan hati. Maksudnya bagaimana? Kalau dengan hati niat yang baik-baik saja. Atau tawaduklah dengan kelebihan kita dan pasangan. Tawaduk saja, bersyukur dengan hati itu dengan niat yang baik dan dengan ketawaduan gitu ya. Nggak sombong gitu. Apalagi merasa diri lebih baik daripada pasangan gitu ya. Even mungkin ada di antara kita yang memiliki pasangan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi tetap kita bersyukur gitu ya. Bedanya laki-laki dengan perempuan adalah kalau laki-laki itu diam, even dia kecewa mendapatkan kita, tapi dia diam. Gitu. Suami itu lebih sering ikut aliran kebatinan, tekanan batin, gitu ya. Jadi kalau suami ikut aliran kebatinan, dia tekanan batin, dia kecewa punya kita, dapat kita dia kecewa, dia sedih kok kita yang ngedampingi dia gitu ya, tapi dia diam. Jangan berpikir bahwa kita saja yang kecewa mendapatkan dia, dia pun lebih kecewa lagi gitu ya. Dia kurang selektif waktu milih kita gitu. Gitu ya. Maka tawaduk ya, tawaduk, niatkan yang baik-baik, itu bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Kalau satu hari kita tidak bisa mengatakan alhamdulillah, sehari nggak bisa mengucapkan alhamdulillah, cari cara. Cari cara. Lihat kelebihan pasangan sehingga kita bisa mengatakan alhamdulillah. Kalau hari ini belum mengucapkan alhamdulillah, cari, sibuk kita nyari kelebihan pasangan kita, mencari kenikmatan dalam rumah tangga kita gitu. Kenapa? Karena ucapan alhamdulillah itu mampu memberatkan timbangan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, langsung gitu. Timbangan itu kita langsung berat. Ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, kata Rasulullah. Apa tamlaul mizan? Memenuhi timbangan pahalanya itu. Bahkan kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, tamla ma baina samawati wal ardh, maka akan memenuhi pahalanya ya, memenuhi langit dan bumi. Jadi kalau kita bisa memperbanyak syukur dengan kalimat thayyibah, dengan ucapan alhamdulillah, maka itu luar biasa gitu pahalanya. Pertanyaan saya adalah, apa bedanya alhamdulillah dengan terima kasih? Boleh ada yang sharing nggak teman-teman di Sisterhood? Apa bedanya alhamdulillah dengan terima kasih? Silahkan. Ada yang tahu? Boleh di open mic. Oh, di mute ya, lewat sistem ya. Tawadu ya teman-teman di Sisterhood nih. Gimana? Gitu. Hampir sama nih jawabannya nih. Jadi kalau kalau alhamdulillah kepada Allah ya gitu. Kalau hampir sama semua nih jawabannya. Nih silahkan Mbak Wati apa nih? Mbak Wati mau jawab apa? Silahkan. Ada yang mau beda? Saya lagi nunggu, lagi nyari nih yang beda mana. Nyari sama, oke. Kayak gini. Perbedaan terima kasih dengan alhamdulillah ya. Kalau terima kasih
saat nikmat itu sampai kepada kita, kita bilang terima kasih. Contoh, kita diantarkan oleh driver ke tempat tujuan. Kita akan mengatakan terima kasih Pak, karena kita sudah diantar ke tempat tujuan. Atau kita dikasih hadiah. Ibu ada titipan gitu ya, buat buka puasa. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Gitu. Kita akan mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena kenikmatan itu sampai kepada kita. Tapi kalau alhamdulillah kenikmatan itu sampai kepada kita atau sampai kepada orang lain, maka kita akan mengucapkan alhamdulillah. Contohnya teman-teman sisterhood ya, ada yang bilang ke saya misalnya, Bu Fatia, semalam saya dilamar gitu. Oh ya, alhamdulillah. Padahal yang dilamar bukan saya. Tapi saya akan mengatakan alhamdulillah gitu. Nggak mungkin saya akan jawab, Bu Fatia, semalam saya dilamar. Oh ya, terima kasih gitu. Enggak kan? Jadi kalau misalnya kita menikmati atau kenikmatan itu sampai kepada kita, itu kita bilangnya terima kasih. Tapi kalau alhamdulillah itu ucapan ukhuwah yang dalam sekali. Ucapan persaudaraan di mana kenikmatan itu sampai kepada kita atau sampai kepada orang lain sekalipun, kita akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita akan bilang alhamdulillah. Bu Fatia, cucu saya lahir. Oh ya, alhamdulillah. Padahal yang senang-senang dia. Bu Fatia, saya udah nikah. Alhamdulillah. Padahal yang senang dia. Tapi kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena ikut bersyukur dengan kenikmatan yang dinikmati oleh saudara kita. Pertama, kita mendapatkan pahala. Kedua, ucapan alhamdulillah itu menyatukan hati kita dengan orang lain. Alhamdulillah Mbak, kita ikut senang gitu. Kita ikut senang dengan kenikmatan yang didapatkan oleh dia. Maka itulah perbedaan ucapan alhamdulillah dengan terima kasih. Dan kalau kita bersyukur dengan lisan kita, maka kita sering memperbanyak ucapan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu menghapus 20 keburukan dari diri kita dan dicatat oleh Allah 20 kebaikan dalam diri kita, Masya Allah. Terutama di bulan Ramadan, bisa lebih dari itu semua. Di bulan biasa saja kita mengucapkan alhamdulillah, dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan, apalagi jika kita melakukannya di bulan Ramadan. Perbanyak syukur. Baik itu dengan hati kita, dengan lisan kita. Yang ketiga, cara bersyukur yang ketiga dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan bagaimana? Menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sedekah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah. Kalau yang wajib itu hanya balik modal saja. Jika kita sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, itu memang kewajiban gitu. Nggak hebat gitu. Nggak hebat orang sholat 5 waktu itu sebetulnya nggak hebat. Kenapa? Balik modal saja. Kalau kita mau dapat laba, kalau kita mau dapat untung gitu ya, terutama di bulan Ramadan ini, maka perbanyak ibadah sunnah. Karena dengan ibadah sunnah, kita akan mendapatkan laba, mendapatkan pahala yang nilainya luar biasa. Gitu. Maka bersyukur dengan fisik itu, bersyukur dengan perbuatan itu, menambah amalan sunnah, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita taat kepada suami, karena Allah yang minta. Kalau kita berpenampilan menarik di hadapan suami, karena Allah yang minta. Kadang-kadang istri-istri mau dandan, mau bersolek aja, nunggu suami rapi dulu. Ngapain rapi-rapi, suami aja sarungan terus gitu. Nggak mau dia berdandan gitu ya. Nggak usah cantik-cantik lah, orang suami juga nggak ganteng-ganteng banget di rumah misalnya. Padahal yang nyuruh kita bersolek siapa? Allah. Rasulullah menyarankan. Kata Rasulullah apa? Ciri-ciri istri soleha itu 3. Yang pertama, menyenangkan bila dipandang. Jadi kalau kita berpenampilan menarik, cantik, ya pakai lipstik, pakai bedak, di hadapan suami, itu memang ciri-ciri istri soleha. Begitu. Karena kan banyak ya suami yang komentar, Bunda kalau keluar itu seperti ratu. Di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu gitu.
Nah, jangan sampai kita di rumah keluar seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu gitu kan mengerikan gitu ya. Terus gimana dong kita balik? Keluar rapi aja. Di rumah itu showtime. Showtime gitu ya. You can see ya pakaian kita agak gimana gitu ya. Ada lubang anginnya bukan bukan karena sobek, bukan karena kesetrika, asli dari mallnya begitu gitu ya. Ada cewak-cewak kecil gitu. Ini dasternya bolong, sudah ya karena ya adem aja Bu gitu ya. Yang udah lusuh-lusuh gitu. Boleh nih teman-teman yang nikah ya, yang sudah menikah luruskan niat bersolek itu di hadapan suami karena ibadah kepada Allah gitu. Karena Allah yang minta, karena Rasul yang menyampaikan kepada kita gitu ya. Jadi bersyukur dengan perbuatan. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang bening-bening gitu ya. Jadi jangan sampai suami kita kalau keluar itu bilangnya Masya Allah gitu ya. Pulang ke rumah astagfirullah gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat bagaimana mendapatkan samara? Yang keempat dengan tawakal. Apa tawakal? Berserah diri saja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ujian, namanya juga rumah tangga gitu. Ini kita sudah tahu ya, "Wa tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Hasbuh itu cukup gitu. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah itu udah cukup banget gitu ya. Jadi manusia plus Allah sama dengan cukup gitu. Jadi kalau manusia nggak ada Allah, nggak bisa cukup gitu. Jadi kalau kita bersama Allah pasti cukup. Itu tawakal. Jadi berserah diri gitu ya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya setelah ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar namanya bukan tawakal, tapi tawakal. Itu bedanya tawakal dengan tawakal. Kalau tawakal itu berserah diri setelah ikhtiar. Kalau tawakal itu pasrah tanpa ada usaha. Mas nggak kerja, tawakal. Jadi yang jemput rezeki itu yang nominal dia nggak dia pedulikan. Kenapa? Urusan Allah. Tugas manusia menjemput rezeki saja gitu. Nah, ini mohon maaf nih selama di masa pandemi ini gitu ya, banyak para istri yang curhatnya karena suaminya terlalu tawakal gitu katanya. Saya bilang maksudnya apa nih? Iya Bu, nggak nyari kerjaan, setelah dirumahkan ya sudah di rumah gitu. Kayak sekedar ya nonton TV gitu. Itu nyaris 50% coba. Jadi kalau kita ke pasar, kalau kita ke ke tempat-tempat bisnis, itu perempuan-perempuan yang narik-narik karung gitu ya. Dia jual baju, jual sarung, itu para perempuan gitu. Alasannya apa? Karena suami mereka terlalu tawakal. Jadi ya udahlah memang udah dirumahkan, kan takdir, kan nggak begitu. Jadi itu tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar, setelah berusaha gitu. Tapi kalau nggak ada usaha sama sekali gitu ya, maka namanya tawakal. Termasuk mohon maaf, jika rumah tangga kita diuji, itu jangan, ya sudah memang lagi ujian, enggak, kita cari gitu. Bagaimana agar ujian ini berakhir, bagaimana solusinya gitu. Nah, tentunya dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, gitu ya, kuncinya takwa, maka akan diberikan 2 bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bonus yang pertama? Bonus yang pertama diberikan solusi dari ujian yang Allah berikan. Yang kedua, diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, perdekat hubungan kita, pererat. Allah menyampaikan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
Kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawab ya Rasulullah. Aku ini dekat sekali, aku dekat. Aku mendengarkan gitu ya. Aku mengabulkan permintaan mereka. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Tuhan, selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Selangkah cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuma itu yang kita bisa bilang sama Allah. Kemudian Allah menatap kita. Allah merangkul kita. Allah mendengarkan apa yang kita minta. Allah nunggu kapan hambanya manggil Allah gitu. Kapan hambanya bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kapan gitu. Makanya Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhal muzammil. Walaupun ya ayyuhal muzammil ada yang mengatakan itu panggilan untuk Rasulullah SAW, tapi ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa panggilan itu pun untuk umat Nabi Muhammad yang punya masalah. Wahai orang yang berselimut masalah, wahai orang yang berselimut ujian, bangun, bangun. Qumil laila illa qalila, bangun. Walaupun cuma sebentar, qalila, qalila. Nisfahu awin qusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah bangun malam, sholat, baca Quran gitu ya. Kita diminta oleh Allah untuk sholat malam dan baca Quran. Tujuannya apa? Kata Allah inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa qila. Karena sholat di waktu malam itu mengisi jiwanya lebih berat, lebih kuat, lebih besar. Dan bacaan Al-Quran di waktu malam lebih berkesan. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ini momen untuk curhat kepada Allah ya. Curhat, merapat gitu ya. Sampaikan semua hajat kita, sampaikan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu rindu gitu ya. Ketika ditanya, ya Allah kenapa engkau uji dia? Apa jawaban Allah? Karena aku rindu dengan tangisannya di tengah malam. Aku rindu sama tangisannya. Dia jarang nangis di tengah malam. Dan aku rindu dengan tangisannya dia. Maka aku uji dia. Jadi tawakal ini tentunya setelah ikhtiar. Kemudian apa yang kelima? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita prasangkanya baik, Allah memberikan yang terbaik. Kalau kita prasangkanya buruk kepada Allah, maka yang terjadi ya itu gitu. Jadi kalau misalnya kita diberikan suami seperti yang ada di rumah sekarang, ya Allah dia yang terbaik buat aku, dia yang akan memimpinku ke surga. Dia yang menggugurkan dosa-dosaku. Jadi kalau ada ujian dari suami, itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Itu cara Allah mengangkat derajat kita. Kita lihat Asia bersuamikan Fir'aun. Orang paling jahat yang ada di muka bumi. Orang paling kejam. Orang yang mengaku sebagai Tuhan. Coba Asia diuji oleh Allah memiliki suami sekeras Fir'aun, sejahat Fir'aun gitu ya. Sezolim Fir'aun gitu. Tapi adakah cerita dari Asia bahwa Asia menggugat cerai? Tidak ada. Kenapa? Karena Asia tahu dengan Fir'aun atau lewat Fir'aun Allah mengangkat derajatnya. Allah menggugurkan dosa-dosanya. Maka jika ada di antara kita yang diuji lewat suami, maka ikuti doanya Asia yang tercantum di surat At-Tahrim ayat 11. Jika ada teman yang bisa menemukannya, bisa tolong dibacakan, membantu teman-teman yang lain yang belum menemukan. Itu ada doa di situ, doanya keren, indah banget. Bisa dibaca dari kalimat Robbi. Robbi benili yang indah kabaitan fil jannah, wa najini min fir'aun wa amalih, wa najini minal qaumil zalimin. At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 3. Ada yang sudah menemukan? Silakan. Silakan.
Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya. Oh, bukan. Ayat 11. Ayat 11 surat At-Tahrim. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Masya Allah, itu doanya. Jadi doanya, Robbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di sampingmu ya Allah. Coba. Sekali berasiah mintanya surga. Kalau manusia, kalau diuji lewat suami, yang didoakan, yang disumpahin suaminya gitu ya. Kalau Asia enggak, minta rumah di surga. Itu yang pertama. Ada 3 permintaan Asia. Yang pertama minta dibangunkan rumah di surga. Yang kedua apa? Wa najjini min Fir'aun. Kalimat Fir'aun tolong diganti dengan nama suami. Karena suami kita namanya bukan Fir'aun. Jadi ganti. Jadi kalau kita berdoa ingin diselamatkan dari pasangan kita, maka kalimat Fir'aun diganti dengan nama suami. Wa najjini min fulan wa amalih. Begitu. Selamatkanlah aku dari fulan dan perbuatannya. Baru yang terakhir, wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi yang membackup pasangan kita dalam kezaliman, kita pun minta diselamatkan dari mereka. Ini jika atau ada di antara teman-teman yang join dalam pengajian hari ini kebetulan diuji lewat suami, maka tolong hafalkan surat At-Tahrim ayat 11 dari kalimat Robbi. Robbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min, sebut nama suami. Jadi Fir'aunnya diganti dengan nama suami. Kemudian wa najjini minal qaumil zalimin, gitu ya. Dan selamatkanlah aku dari orang yang zalim. Maka husnuzon itu cara kita bahagia, cara kita sakinah gitu. Udahlah, dia yang terbaik. Mungkin kalau bukan dia, rumah tangga saya bisa lebih berantakan lagi gitu maksudnya. Kalau kita bersangka dengan suami yang sekarang ini, saya bisa masuk surga insya Allah. Allah akan berikan. Dengan suami yang ada sekarang ini, saya bisa diangkat derajat saya. Allah akan berikan gitu. Dengan suami yang ada sekarang ini, saya bisa menjadi saya gitu. Mungkin kalau bukan dengan suami, saya nggak punya nama, misalnya begitu. Saya nggak bisa mendidik anak-anak dengan gitu. Jadi husnuzon bahwa dia adalah yang terbaik. Dia yang cocok jadi imam. Gitu. Even dia memiliki kekurangan, tapi kalau bukan dia, mungkin akan berantakan rumah tangga saya. Jadi memang harus bersyukur. Yang menjadi masalah kita ya, kenapa ada hadis kufur nikmatnya? Kita ini perempuan terkadang suka lupa dengan kelebihan suami. Rasulullah pernah bersabda begini, di dalam api neraka, di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Para sahabat terheran-heran, apa karena mereka kafir ya Rasulullah? Tidak, kata beliau. Mereka tidak kafir, tapi mereka kufur nikmat. Apa kufur nikmat? Tidak bersyukur dengan apa yang ada dalam diri suaminya. Ada yang ngeluh, ya Allah Bu Fatia, suami saya itu wajahnya pas-pasan banget, jadi saya kalau kondangan malu misalnya. Ada yang ngeluh karena suaminya ganteng. Aduh, Bu Fatia, suami saya ganteng banget. Jadi banyak yang senang gitu. Terus yang bersyukur yang mana ya gitu. Kalau semuanya ngeluh, aduh Bu Fatia, suami saya itu terlalu pinter. Jadi kita kalau ngomong nggak nyambung. Keluh aja gitu. Tolong perhatikan hamba Allah. Sebelum menikah dia pengen nikah gitu ya. Dia akan komentar, Mbak enak banget ya udah nikah. Saya masih sendiri Mbak, saya belum dapat pasangan, Mbak enak banget. Nah dia curhat. Setelah nikah, dia akan bilang, Mbak enak ya belum nikah ya, bebas pergi kemana-mana. Saya udah nikah, harus izin dulu gitu. Nanti punya anak ngeluh, kurang tidur gitu ya. Sesungguhnya Allah memberikan kita tahapan. Kalau yang sendiri dikasih kebahagiaan, bisa pergi kemana saja tanpa izin suami.
Yang sudah menikah dibatasi perginya nggak seleluasa yang sendiri tentunya. Dia harus izin suami, dia harus membatasi waktu gitu ya, membatasi pergaulan gitu. Tapi dia kan bahagia dengan suaminya. Yang punya anak dikurangi nikmat tidurnya, tapi dia diberikan kebahagiaan lewat buah hatinya. Yang tidak punya anak, dia dikasih kenikmatan tidur nyenyak gitu. Tapi dia tidak mendapatkan atau belum mendapatkan buah hati. Semuanya itu ada sisi nikmat, ada sisi tidak nikmat. Artinya apa? Ya husnuzon saja kepada Allah, bersyukur dengan apapun status kita, di mana orang pengen banget memiliki posisi seperti kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menjadikan pasangan kita sebagai pakaian. Kita sebagai pakaian untuk suami, dan suami pakaian untuk kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa kata Allah? Kata Allah, hunna, istri-istrimu itu pakaian bagimu. Dan kamu pakaian bagi istrimu. Apa sih maksud pakaian? Yang pertama yang dimaksud pakaian adalah menutup aurat. Jangan buka aib pasangan kita, kecuali kepada orang-orang yang bisa memberikan solusi saja. Jangan diumbar. Nggak boleh orang tahu tentang kekurangan pasangan kita, kecuali memang yang kompeten di situ. Misalnya dia punya penyakit, ya konsultasi ke dokter. Dia punya gangguan jiwa ke psikiater. Akhlaknya kurang baik, misalnya akhlaknya buruk, datang ke ustadz atau ustazah yang kompeten di bidangnya untuk memberikan solusi. Tidak semua orang harus tahu aib pasangan kita. Kenapa? Suami kita pakaian kita. Kalau kita saya misalnya membuka kancing baju saya, maka akan terlihat aurat saya. Begitu pula rumah tangga demikian. Jadi rumah tangga itu ditutup, dia itu rumah yang harus kita jaga. Maka digambarkan oleh Allah sebagai pakaian. Jadi pakaian itu menutupi aurat kita, orang nggak ada yang tahu. Itu yang pertama yang dimaksud dengan pakaian. Jadi kalau kita membuka pakaian, badan kita terlihat. Kalau kita membuka aib pasangan, aib kita terlihat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang dimaksud dengan pakaian adalah ketika kita memakai baju itu harus pas, jangan terlalu longgar, jangan terlalu sempit. Kita kalau kemana-mana pakai baju ini enak ya kalau pas gitu, pas di badan tuh enak. Kalau terlalu longgar itu nanti seperti orang-orangan sawah, nggak enak kan gitu. Terlalu sempit juga nggak enak gitu. Aduh sempit banget sampai nggak bisa nafas gitu, nggak enak. Jadi kalau terlalu sempit kita nggak bisa kemana-mana. Mas, aku boleh ke itu nggak boleh misalnya. Mas, ada telepon dari mama jangan diangkat gitu. Ekstrim banget, susah. Aduh sempit nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi terlalu longgar juga nggak enak. Mas, aku boleh nggak pulang jam 12 besok subuh juga nggak apa-apa misalnya. Nggak enak punya suami terlalu permisif kan gitu. Maka kalau kita perhatikan suami kita itu pakaian kita dan kita pakaian dia. Dan jadikanlah rumah tangga itu rumah tangga yang bisa menutup aib masing-masing gitu ya. Karena walau bagaimanapun dia ayah dari anak-anak kita. Dia belahan jiwa kita. Dia yang berusaha membahagiakan kita. Perhatikan tatak dengan cangkir. Kadang-kadang kalau gelasnya airnya panas itu tatakannya ikut panas kan gitu. Begitu pula sebaliknya kalau airnya dingin tatakannya pun ikut dingin. Suami bahagia, kita ikut bahagia. Suami sedih, kita ikut sedih. Ketahuilah bahwa yang pertama kali bahagia dengan kebahagiaan kita adalah suami kita. Dan yang pertama kali bersedih dengan kesedihan kita adalah suami kita. Gitu. Jadi pakaian itu luar biasa. Dia even cuek gitu ya. Tapi kalau kita sedih, sebetulnya dia ikut sedih. Dia nggak perhatian sama kita. Tapi kalau kita bahagia, dia pun ikut bahagia. Maka itulah fungsi dari pakaian. Dan jadilah kita pakaian terbaik yang dimiliki oleh suami. Apa kata Rasulullah SAW? Seorang wanita ketika bisa melakukan 4 hal, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami,
dan menjaga kehormatannya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga lewat pintu manapun yang kamu mau. Coba kemuliaan yang Allah dan Rasul berikan kepada kita, karena kita bisa menjadi istri yang solehah. Mudah-mudahan tema ini memberikan pencerahan buat kita, buat saya khususnya, dan buat kita semuanya. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya ya, karena orang yang beruntung itu yang saling menasehati dengan benar dan dengan sabar. Mudah-mudahan ini menjadi jariah buat kita semuanya. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silahkan. Ya, Masya Allah ya, materi dari Ustazah sangat dalam. Nggak bisa berkata-kata, cuma dalam. Baik. Sebenarnya pasti banyak yang bukan greget ya, mungkin pengen nanya, ini, itu gitu di dalam hati, pastilah dalam pemikiran. Yeah. Mungkin kita langsung buka sesi pertanyaan ya Bu Ustazah ya, mungkin boleh. sabaran ini pasti banyak di benaknya yang ingin bertanya. Cuman mungkin kita kasih kesempatan satu persatu ya. Untuk penanya pertama kami persilahkan Mbak Resti ya, Mbak Resti Meliani. Kalau berkenan boleh dinyalakan videonya mungkin. Kalau tidak, ya. Assalamualaikum. Suaranya aja dinyalakan. Iya. Resti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan dari mana Mbak Resti, silahkan. Ya, pertama-tama mohon maaf ini tidak bisa membuka video, kebetulan sedang di rumah jadi tidak pakai kerudung. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, terutama berkaitan dengan ridho ya Ustazah. Bagaimana sih cara kita ridho terhadap misalnya suami yang berkhianat? Kan sekarang lagi ngetren tuh film sinetron layangan putus ya Ustazah. Iya, ada layangan putus, ada layangan nyangkut ya. Ada yang nyangkut, ada yang robek ya. Nah itu kalau posisinya sebagai seorang istri seperti yang di layangan putus itu, gimana itu harusnya kita bersikap? Kemudian kan artinya itu suami sudah berkhianat ya terhadap istri. Betul. Apakah kemudian juga dikaitkan dengan ini Ustazah, tadi kan ada dikatakan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Apakah dengan kejadian demikian berarti si istri juga buruk? Laki-laki memperlakukan istri dengan buruk, apakah artinya mereka berdua adalah orang yang buruk sehingga diberikan dipertemukan keduanya bersama-sama dalam satu mahligai rumah tangga, atau sebenarnya bagaimana? Kemudian yang terakhir Ustazah. Oh, ada 3 ya. Iya. Berkaitan dengan perceraian tadi, ya kaitan dengan baik buruk tadi juga, apa sebetulnya itu artinya putus sudah jodoh kita dengan suami, sehingga kita perlu mengajukan gugat cerai atau seperti apa Ustazah? Terima kasih. Baik. Pertanyaannya pertama ini udah sedih banget ya, layangan putus ya. Iya, ada yang putus, ada yang nyangkut, ada yang robek. Memang eranya lagi seperti ini ya. Gini, ketika Allah menciptakan pasangan buat kita, gitu ya. Janji Allah begitu memang di surat An-Nur ayat 26, orang baik untuk orang baik, orang tidak baik untuk orang tidak baik. Nah, boleh jadi pada saat bertemu sama-sama baik. Pada saat bertemu sama-sama baik, di tengah perjalanan diuji oleh Allah lewat pasangan kita. Jadi ujian Allah itu untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, atau justru dengan ujian itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada suami berkhianat, itu termasuk ujian. Gitu. Apakah karena saya tidak baik sehingga suami tidak baik? Tidak juga. Justru kita menapak tilasi perjalanan orang-orang hebat itu nyaris diuji lewat pasangan. Ya, jika menapak tilasi. Ya. Orang-orang hebat itu justru diuji lewat pasangan. Nabi Nuh, Nabi Lut diuji lewat istri-istri mereka, coba. Asiyah diuji lewat Fir'aun, lewat suaminya.
Nabi Nuh diuji lewat anak-anaknya, Nabi Adam lewat anaknya. Pembunuhan pertama itu kan anak Nabi Adam yang pertama membunuh yang kedua gitu ya. Artinya apa? Boleh jadi ujian itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita atau untuk meningkatkan kualitas keimanan. Kalau kita diuji lewat suami karena kita nggak kuat, nggak sanggup diuji lewat anak-anak, maka Allah tahu. Kemudian yang kedua terkait yang perceraian, itu tanya sama Allah, libatkan Allah. Jadi libatkan Allah dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya kita sholat istikharah, Allah maunya apa nih gitu. Kalau bertahan saya ikut Allah, kalau memang harus pisah saya ikut Allah gitu. Tadi yang sudah saya singgung, apa sih hikmahnya sholat istikharah? Agar kita tahu itu rute kita gitu. Kita jalan, tapi kita nggak tahu kan rute kita yang mana gitu. Kalau memang itu rute kita menuju ke surga, kita akan jalani, kan begitu maksudnya. Tapi kalau kita nggak nanya sama Allah, khawatir kita keluar jalur. Kita nggak lewat rute, ternyata Allah menguji dengan jalan yang lain, begitu. Ada seorang ulama, diuji oleh Allah dengan istri yang luar biasa cerewetnya, luar biasa galaknya, itu kalau bicara kerasnya luar biasa, sampai muridnya bilang begini, Ustaz, Syekh, ini punya istri orang mana ya? Aduh, itu suaranya memekakan telinga gitu. Suaranya kasar. Saya beri gitu ya, ceraikan aja gitu. Apa kata ulama ini? Alhamdulillah, aku hanya diuji lewat istriku yang cerewet. Kalau aku ceraikan, aku khawatir Allah akan mengujiku lewat tempat yang lain dan aku nggak mampu. Maka dibiarkan. Karena dia merasa masih kuat kok, masih bisa kok gitu. Nah, itu pentingnya kita minta pilihan sama Allah. Jika ternyata nanti kecenderungan kita atau misalnya jawaban Allah bahwa kita berpisah, kita ikuti. Berarti jodoh kita sampai di situ saja. Tapi kalau ternyata kok setelah sholat istikharah anak-anak tambah dekat, suami berubah menjadi lebih sayang, lebih baik, berarti memang kita harus mempertahankannya. Dan semua keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Kan yang kurang tuh kita. Kalau Allah itu pas banget. Waktunya pas, ujiannya pas. Yang kurang kan kita. Kurang sabar, kurang ridho, kurang bersyukur gitu ya. Kitanya yang kurang. Kalau Allah itu kalau ngasih pasti pas gitu, pasti yang terbaik gitu. Mudah-mudahan dengan sholat istikharah nanti Allah akan memberikan jawaban begitu ya. Mbak siapa tadi? Mbak Rasti ya, Mbak Resti. Bisa dapat poinnya, Mbak? Alhamdulillah Ustazah, terima kasih. Jazakillahu khair. Wa iyaki, amin. Kenapa suaranya berubah tuh? Ya, ada lagi silakan. Mohon maaf, boleh ini ditanya dulu, Kak Resti ini dari mana ya? Kak Resti? Oh, di sini ya. Ya, masih ada waktu ya, boleh tanya yang kedua. Ya. Silakan Mbak Wati Mandigan, silakan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai perjodohan. Punya anak-anak teenager yang menjelang dewasa ini. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan dalam menjaga koridor kehalalan ya? Pertama, apakah misalnya kalau mereka sudah suka dengan, maksudnya ada yang disukai itu dinikahkan aja, kemudian di situ dilihat kecocokannya, kemudian kalau memang cocok langsung, maksudnya berlanjut gitu. Kemudian tadi menyebutkan juga tentang ta'aruf, itu
alternatif kedua mungkin itu, tetapi apakah itu apa yang harus dilakukan pada saat ta'aruf dalam menjaga kehalalan, proses kehalalannya, itu aja pertanyaannya. Oh ya, baik. Usia berapa ya Bu, boleh tahu? Anak terbesar saya 22, kemudian 19, kemudian laki-laki, 17. laki-laki Laki-laki yang 22 tahun ya. Saat ini sih belum kelihatannya, belum ini, cuma ya mengantisipasi. Oh, mengantisipasi. Udah siap punya menantu ya Bu? Insya Allah. Baik. Ketika kita memiliki anak-anak yang usianya sudah bagus nih, dua-dua ya. Kalau teenager itu memang udah lirik-lirik gitu ya, udah lirik-lirik. Kalau Rasulullah umur berapa? Rasulullah itu menikah umur 25. Tapi di masa itu kan fitnah tidak banyak gitu ya, tidak banyak seperti sekarang. Nah, dengan adanya gadget, dengan adanya tontonan yang mengerikan gitu ya, boleh jadi usia usia balik, usia matangnya seseorang yang bisa jadi lebih muda gitu. Ketika misalnya mohon maaf, anak sudah memiliki seseorang yang dia sayang, dia cinta gitu ya. Terus kita merasa bahwa ini calon istrinya baik gitu ya. Kita minta dia untuk sholat istikharah. Untuk sholat istikharah. Saya sharing saja anak saya ya, Bu. Ketika anak saya waktu itu masih umur 22, sama lah gitu ya. Dia sudah ada ketertarikan dengan seorang wanita, dengan ahwat gitu. Saya tanya, saya bilang nanti kalau udah kerja. Oh, dia nanya gini, Umi aku boleh nikah usia berapa gitu. 20, tergantung nak, kalau udah kerja sudah bisa memberi nafkah, insya Allah boleh gitu. Datanglah ke saya pada saat usia 23 gitu. Langsung izin, Umi aku udah usia 23 kan gitu. Udah kerja, udah bisa ngasih nafkah, berarti aku boleh nikah dong gitu. Tapi baru 23 kan Umi janji gitu, kalau udah kerja boleh nikah gitu ya. Akhirnya saya bilang sholat istikharah dulu. Sholat istikharah alhamdulillah hasilnya bagus, maka langsung ta'aruf, dia datang ke rumah orang tuanya, dia mengenalkan diri gitu ya, dan langsung bilang ke orang tuanya, kalau memang ibu menerima saya akan datang dengan ibunda saya, dengan keluarga saya gitu. Tapi kalau memang ibu tidak menerima, saya tidak datang dengan keluarga saya. Ditunggu gitu ya, ditunggu sampai akhirnya diteleponlah sama calon mertuanya waktu itu ya, bagaimana mau datang dengan orang tua kapan? Oh, saya akan datang dengan orang tua kalau ibu sudah setuju, sudah mengiyakan gitu. Nah, akhirnya oh dia oke gitu. Ibu nggak apa-apa, putra ada dua kakaknya ya, yang laki-laki satu, perempuan satu belum menikah gitu. Nggak apa-apa saya menikahi putri ibu yang ketiga gitu. Oh nggak apa-apa. Akhirnya ditentukan, saya bilang nanti anak lamarannya pas tanggal 24, pas usia 24 gitu. Jadi melamarnya itu pas dia berumur 24 tahun. Artinya apa? Kalau memang sudah ada ketertarikan dan dia sudah punya cara ya memberi nafkah ya, sudah punya pekerjaan gitu, sudah bisa memberi nafkah calon istrinya, nggak ada masalah gitu. Jadi ta'aruf itu prosesnya ada yang langsung pada orang tua, ada yang tukar biodata. Jadi yang laki-laki ngasih biodata ke yang perempuan juga ngasih biodata ke laki-laki, nanti dilihat, dipelajari gitu ya. Kemudian baru setelah itu mereka bertemu. Ada juga yang lewat guru ngajinya, mungkin di Australia ada guru ngaji yang bisa menjadi mediator pun itu bisa. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Oh, jadi ta'aruf itu maksudnya saya pikir berjumpa laki-laki dengan yang disukainya atau bagaimana gitu, terus ada orang ketiga yang menjaga gitu. Iya tadi Bu, yang ketiga tadi Bu, jadi bisa lewat orang tua, kan ada 3 tuh Bu ya. Yang pertama lewat orang tuanya langsung, yang kedua tukar biodata, yang ketiga lewat guru ngaji atau mediator. Jadi bisa beberapa kali pertemuan gitu, karena susah maksudnya hanya pertama kali tahu bahwa itu cocok atau kompatibel gitu kan. Jadi harus ada yang mendampingi. Oh ya gitu. Jadi selalu ada pendamping pada saat berjumpa. Itu betul. Aja ya. Walaupun berjumpa beberapa kali gitu. Betul. Karena kalau berdua-duaan yang ketiganya setan. Iya, gitu kan. Oke. Iya. Terima kasih banyak Ustazah. Jadi nggak harus menikah dulu baru mereka saling mengenal gitu, nggak perlu ya.
Kalau setelah menikah pacaran, Ibu. Oh. Jadi kita pacarannya setelah menikah gitu ya. Karena kan kita sebelum menikah kan kita nggak pacaran, kita ta'aruf. Jadi ta'aruf, kemudian nikah, baru kita pacaran gitu. Jadi itu teknis ya Bu ya, teknisnya mau berapa kali, mau berapa bulan gitu. Saya malah Masya Allah ya, izin Allah, qadarullah, saya ta'aruf itu cuma 2 bulan. Saya itu menikah gitu. Kami waktu itu menikah di Pakistan. Jadi orang tua saya ke Pakistan gitu. Dan cuma prosesnya 2 bulan. Cuma ngirim surat saja. Dan saya ketemu cuma 1 kali gitu. Alhamdulillah. Jadi memang kalau kita sudah konsultasi sama Allah, kita husnuzon sama Allah. Mbak Wati, pertanyaannya tadi sudah dijawab ya. Semoga bisa sedikit menenangkan dengan doa ya, mungkin doa dari seorang ibu ya, insya Allah ya, kita doakan yang terbaik. Amin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan Unikasma, silakan kalau berkenan videonya boleh dinyalakan. Unikasma, silakan ya. Silakan untuk memberikan pertanyaannya. Pertanyaan saya sepertinya gini, saya sudah single hampir 7 tahun. Rasanya godaan itu memang nggak mudah ya, bermacam-macam. Karena saya sudah pernah menikah 2 kali. Perkawinan pertama meninggal, lalu saya menikah di sini dengan seorang Australian, dia masuk Islam. Hampir 10 tahun, akhirnya saya cerai. Nah, sekarang dalam kesendirian ini banyak godaan gitu untuk ada yang datang, ada yang suka segala macam. Tapi hati saya itu bicaranya begini, untuk apa sih menikah lagi? Saya udah nggak mau lagi. Sepertinya kayak orang trauma begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah keputusan saya ini salah itu, Bu Ustazah? Cuma sedikit itu. Terima kasih. Baik. Boleh tahu usianya nggak, Bu? Mohon maaf. Saya sudah pas hari ini ulang tahun saya 60, Ibu. Masya Allah, barakallah Bu Kasma. Alhamdulillah. Baik. Selamat ulang tahun ya, pas banget lagi kajian ulang tahunnya, banyak yang mendoakan semoga sisa usia Ibu bertambah berkah, insya Allah. Amin, terima kasih, alhamdulillah. Ya. Baik Bu Kasma, jika memang kita sudah menutup diri untuk tidak menikah gitu ya, insya Allah jika itu yang terbaik, maka sisa waktu kita gunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita merasa nggak mampu sendirian gitu ya, nggak mampu sendiri, harus ada yang bimbing, harus ada yang mengingatkan gitu. Jika ada yang meminta kita untuk menikah lagi, Ibu bisa istikharah gitu. Ibu bisa istikharah apakah menerima pinangannya atau menolaknya gitu ya. Ini kebetulan lagi ada tamu juga, adiknya suami itu sejak usia 39 ditinggal meninggal oleh suami ya. Jadi suaminya meninggal. Itu kalau ditanya apakah ingin menikah lagi, jawabannya selalu khawatir suami kedua tidak sebaik suami pertama gitu. Jadi jadi dia selalu mengatakan cukup saya menikah sekali saja, biarkan yang lain untuk biarkan laki-laki yang lain untuk perempuan yang lain gitu. Jadi memberikan kesempatan kepada wanita lain untuk menikah, itu komentar dia. Artinya apa? Nggak ada dosa ya selama kita meluruskan niat, menggunakan waktu yang ada untuk ibadah atau meninggalkan hal-hal yang maksiat seperti itu, Ibu. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Saya tadi merasa bersalah juga kan, kok akhirnya saya memutuskan saya tidak mau lagi. Tapi ternyata itu boleh ya Bu ya. Insya Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada notifikasi nih dari ngajar yang selanjutnya.
Ya. Ada Masih pertanyaan lagi? Mungkin masih boleh kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Bisa langsung nyalain videonya, mungkin langsung lengkap kalau memang ada pertanyaan. Atau yang di ruangan ini mungkin ada yang ingin bertanya? Ini ada pertanyaan dari studio Iqra Western Silahkan. Australia, Masya Allah. Pertanyaan live. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami di Western Australia ini mungkin saya mewakili teman-teman yang mixed marriage, gitu. Oh ya. Jadi mungkin banyak. Tadi kan Ustaz menyebut 3T, 3S. Iya. Ternyata pernikahan itu tidak seindah drama Korea. Betul. Jadi pertanyaan saya tadi kan Aisyah tidak meminta untuk bercerai gitu kan? Asia. Bukan. Asia tidak meminta untuk bercerai, tapi meminta dibangunkan rumah di surga, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada kondisi di mana syariat itu harus ditegakkan kan Ustazah. Betul. Menikah dengan mu'alaf itu memiliki banyak kendala. Saya sendiri pasti. punya suami yang Australian gitu ya. Oh iya. 1 tahun. Lagi di mana nih? Mohon doanya teman-teman semua. Tapi ya itu tadi, ada kendala syariah. Sampai sebatas mana seorang muslimah itu harus mempertahankan pernikahannya ketika memang kita dihadapkan kepada masalah syariah atau hukum yang memang dalam rumah tangga itu sudah tidak bisa ditegakkan kembali. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, ketika memang keputusan itu adalah berpisah gitu ya, sementara kita punya anak ataupun mungkin ada yang udah punya cucu karena ternyata suaminya berubah pada saat pernikahan ke 30 tahun, walau gitu kan ya. Itu kan dihadapkan dengan apakah saya harus mempertahankan rumah tangga ataukah saya harus mempertahankan syariat yang nanti akan saya bertanggung jawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu kira-kira pertanyaan saya Ustazah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kami yang tinggal di luar negeri gitu ya, dan Allah takdirkan untuk menikah dengan mu'alaf. Cuman kadang-kadang memang ada kondisi yang mu'alafnya itu nggak selesai-selesai gitu. Mu'alaf terus selama pernikahan. Jazakallah khair Ustazah. Baik. Wa'iyaki, amin. Iya, baik. Sudah saya singgung tadi di awal bahwa ketika kita menikah, luruskan niat bahwa kita ingin ibadah. Ibadah itu satu paket, saat suka maupun duka, saat bahagia ataupun sedih. Itu nikah itu satu paket. Jadi nggak bisa kita nikah misalnya, oke, aku nikah sama kamu saat bahagia aja ya, kalau saat sedih saya lepas gitu. Atau saya mau nikah saat mudah aja ya, kalau nggak mudah, kalau susah saya nggak mau gitu. Menikah itu satu paket, suka, duka, mudah, susah, itu menikah. Sama halnya kita sholat, lagi enak tidur disuruh sholat subuh, sedang enak makan disuruh puasa gitu ya misalnya. Nah, karena kita menikah itu untuk ibadah, maka semua rangkaian kegiatan aktivitas kita di dalam rumah tangga itu ibadah semua insya Allah. Maka sekuat apa kita beribadah gitu ya, itu sekuat apa maka Allah berikan peluang. Nah, kemudian ketika kita sudah meluruskan niat untuk ibadah kita memang lewat pernikahan. Allah itu ngasih peluang beribadah saat menikah itu lebih mudah sebenarnya. Sebenarnya ya, peluang untuk masuk surganya lebih gampang ketimbang waktu kita masih sendiri gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekuat apa kita membimbing dia gitu. Sesabar apa kita membimbing dia dari mu'alaf menjadi muslim sejati gitu. Kenapa? Karena kita merasa, kok dia mu'alaf terus sih sampai 20 tahun gitu. Gitu kan? Nah, kemudian apakah kita ketika memutuskan menikah dengan Australian gitu ya,
atau dengan mu'alaf ya, entah itu Australian ataupun Indonesian gitu ya, itu istikharah terlebih dahulu. Menikah dengan siapapun istikharah itu nomor 1. Utama dan pertama tuh sholat istikharah. Kalau ternyata, aduh saya kayaknya nggak istikharah gitu, maka pada saat akan berpisah kita istikharah. Kayaknya udah nggak kuat nih gitu. Kenapa orang nikah dengan mu'alaf? Seperti kita ke rumah makan, ya, yang satu nikah dengan orang Islam yang udah paham, itu seperti orang masuk ke rumah makan tinggal makan sate. Sementara kalau menikah dengan mu'alaf, seperti orang yang mau makan sate, dia harus nyembelih kambingnya dulu, nguliti dulu, milih daging dulu, mana yang daging bagus, mana yang lemak, nusuk-nusukin lagi, ya kan? Dibakar, kipas-kipas, keringetan. Aduh ya Allah, belum matang-matang juga gitu. Sementara yang menikah dengan yang muslim paham, udah makan satenya, lagi menikmati makanan sate itu gitu. Jadi ketika kita memilih menikah dengan seorang mu'alaf, berarti kita harus menerima konsekuensinya. Gitu ya, menerima konsekuensinya. Semua pilihan kita pasti ada konsekuensinya. Maka saat kita memutuskan untuk menikah dengan dia, konsekuensi selama bersama dengan dia pun kita harus terima. Namun jika ternyata lelahnya banget gitu ya, aduh capek banget Bu, capek, udah ngirisin, motong-motong daging, udah ngipas-ngipas, nggak matang-matang, saya kapan makannya dong gitu ya. Yang udah makan enak banget, udah nambah lagi, saya kapan makannya gitu. Karena saya ngipas-ngipas udah capek banget. Maka saat itu apa kata Rasulullah SAW? Saat rumah tangga kita diuji gitu ya. Saat kita ternyata tidak bisa ibadah lewat rumah tangga itu, maka kita sholat istikharah. Ini kebetulan yang nanya kebetulan perempuan. Kalau laki-laki dapat istri yang nusus, dapat istri yang nggak taat, yang nggak nurut, maka dia bisa melakukan 3 hal. Dinasehati, pisah ranjang, dan dipukul dengan siwak, bukan dengan tangan, tapi dengan siwak. Jika laki-laki mendapatkan istri yang tidak solehah gitu. Tapi kalau perempuan itu kan berbeda kondisinya dengan laki-laki. Jadi kita bisa konsultasi ke keluarga dia atau ke keluarga kita. Jadi kata Allah, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediator dari keluarga suami dan mediator dari keluarga kita. Jadi kita cari mediator dari masing-masing keluarga, kira-kira bagaimana yang terbaik. Bukan langsung cerai. Tidak langsung cerai, tetapi minta pendapat dari keluarga laki-laki dan keluarga kita. Kira-kira kalau dalam kondisi seperti ini baiknya bagaimana? Apakah dilanjutkan atau dihentikan begitu. Kalau Ustadz Mustafa Sibai berpendapat begini, jika seorang istri mengorbankan perasaannya demi mempertahankan rumah tangganya, maka pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Bayangkan pahala seorang istri mengorbankan perasaannya, mengorbankan egonya demi mempertahankan rumah tangga, maka pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Mudah-mudahan sabarnya kita membimbing suami yang mu'alaf gitu ya. Karena banyak teman-teman di Australia ya yang mixed marriage ya. Jadi itu mungkin qadarullahnya jalannya seperti itu. Maka ketika kita jalan, berusaha jalan terus dan tidak berhenti di tengah jalan. Mungkin boleh jadi ketika kita sabar, mengikuti jalur yang Allah tentukan, boleh jadi itu surganya kita gitu. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu, ya mungkin kita perlu berhenti di tempat. Tapi berarti kita harus menunggu kendaraan lain yang bisa mengantar kita ke surga, atau kita jalan kaki, dan jalan kakinya itu adalah ibadah-ibadah kita yang bisa menuju ke surga. Wallahu a'lam, seperti itu. Mudah-mudahan sampai poinnya ya. Wa iyaki, amin. Kita doakan semua ya. Baik, mungkin kita cukupkan di sini ya pertanyaannya ya, karena mungkin waktunya juga sudah habis. Sebelum ditutup oleh Bu Ustazah dengan doa, mungkin saya mengingatkan sekali lagi tentang lomba foto tadi.